dari program studi pendidikan multimedia Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Di sini perkenalkan latar belakang saya ada di desain komunikasi visual dan dengan konsentrasi animasi dan digital media. Dan passion saya sebagai dosen ada di bidang animasi, digital learning, dan desain interaksi media. Di sini saya akan coba mendeskripsikan dan simulasikan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah motion graphic. Mata kuliah motion graphic ini merupakan salah satu mata kuliah pokok dan juga salah satu passion saya sebagai dosen dan peneliti, di mana dari mata kuliah ini saya dapat membahas topik-topik terkait yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mahasiswa merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan berbagai konten pembelajaran digital atau digital learning content berbasis animasi. Jadi mata kuliah ini menerapkan proses pembelajaran dalam kampus merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau yang dikenal sebagai student center learning dengan model pembelajaran blended learning. Sehingga diharapkan pada mata kuliah ini nantinya mahasiswa dapat lebih berinovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengikuti perkembangan zaman, perubahan sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Baiklah, di sini saya akan mencoba merincikan kembali tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah motion graphic. Di sini saya ada di Prodi Pendidikan Multimedia Kampus UPI Cibiru, Universitas Pendidikan Indonesia di KBK Digital Media. Di sini saya mencoba akan menjelaskan tentang deskripsi, capaian pembelajaran, case study, daftar referensi, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, SCL, dan assessment. Yang pertama, deskripsi mata kuliah ini. Motion graphic merupakan mata kuliah memproduksi video motion dan animasi dengan mengaplikasikan kemampuan grafis animasi 2 dimensi ataupun animasi 3 dimensi. Dengan tools grafis lalu menggabungkannya dengan tools editing seperti Adobe After Effects ataupun Cinema 4D. Mata kuliah ini selain mempelajari motion graphic juga menerapkan teknik instalasi projection mapping. Project akhir mata kuliah ini adalah merancang dan mengimplementasikan konten animasi pada sebuah instalasi projection mapping, sehingga akhirnya mahasiswa mampu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan berbagai konten pembelajaran digital atau digital learning content berbasis animasi. Adapun capaian pembelajarannya, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan interface tools motion graphic dan basic animation, menerapkan teknik shape layer dan tipografi, menerapkan teknik advanced animation, transisi, masking, dan plugin, menerapkan teknik tracking dan rendering, menerapkan plugin Duik dan 3D motion, membuat project motion resume, merancang storyboard atau projection sheet pada project motion graphic ataupun video explainer. Lalu menerapkan teknik instalasi projection mapping, mengimplementasikan project video explainer motion pada instalasi projection mapping. Lalu di sini ada case study yang akan dibahas dalam perkuliahan ini. Yang pertama itu ada fundamental motion graphic, pengenalan interface motion graphic, basic animation, infografis bergerak, tipe keyframe, graph editor, dan animasi looping. Lalu ada shape layer, lalu animasi layer text, transisi plugin dan masking, advanced animation, 2D atau 3D tracking, lalu membahas juga tentang proses rendering, 3D motion, lalu di sini ada 3 project yang akan
kita kerjakan project besarnya yaitu project motion advertising, project motion resume berupa CV, lalu ada project motion video explainer untuk project akhirnya. Project-project ini akan dikerjakan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Adapun daftar referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini ada yang pertama itu buku dari Jason Leckow, DKK, yang diterbitkan 2014 dengan judul buku Infografis, Kedahsyatan Cara Bercerita Visual. Lalu ada Designing Information, Human Factors and Common Sense in Information Design, itu terbit dengan penulis Joel Cates pada tahun 2012. Lalu ada lagi buku Partono Soenyoto, di sini berupa animasi 2 dimensi, masih berkaitan dengan motion graphic yang diterbitkan pada tahun 2017. Lalu ada buku dari Ian Crow dengan judul buku Motion Graphic, Principle and Practice from the Ground Up pada tahun 2015. Ada satu lagi buku dari Chris Jackson dengan judul buku After Effects for Designer, Graphic and Interaction, Design in Motion. Itu diterbitkan pada tahun 2018. Lalu di sini ada sistem pembelajaran dalam mata kuliah motion graphic ini. Kita menggunakan beberapa model, bisa dilihat dari RPS-nya ini dalam pertemuan pertama sampai pertemuan ke yang di sini ya, ada sampai pertemuan ke 8 kita menggunakan sinkronus atau tatap maya menggunakan Google Meet dan menggunakan YouTube. Untuk YouTube ini sudah saya persiapkan terutama untuk materi praktik mata kuliah motion graphic disertakan dengan video explainer berupa video tutorial praktik. Lalu tutorial yang praktik yang sudah saya kerjakan. Lalu pada pertemuan 9 dan 10 kita masih menggunakan sinkronus dengan Google Meeting dan YouTube dan Classroom juga. Lalu di pertemuan ke-11 dan 13 kita menggunakan model blended learning. Lalu pada pertemuan 14, 15 dan 16 kita melakukan perkuliahan secara offline bersama-sama untuk melakukan asistensi dan juga mendemokan karya proyek akhir semesternya. Nah, di sini ketika perkuliahan secara blended learning kita mencoba menggabungkan dengan platform-platform yang sudah ada, baik itu Google Classroom, Google Meeting, ataupun YouTube, dibarengi dengan perkuliahan secara online. Jadi sebagian mahasiswa, karena ini bersifat berkelompok, jadi sebagian perwakilan kelompoknya hadir secara offline, karena ini materi tentang project and mapping yang sebaiknya dilaksanakan secara offline, dan sebagiannya lagi dikerjakan secara online oleh mahasiswa, tetapi dengan waktu yang bersamaan, ya, dengan menggunakan platform-platform tersebut. Lalu, adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini, saya menggunakan metode praktik, case method, dan project based learning. Di sini antara metode praktik, case method, dan project based learning ini saling berkaitan. Jadi ketika kita membahas sebuah kasus, kita coba kembangkan ke dalam bentuk project, yang dimana dalam membuat project tersebut kita menerapkan praktek-praktek yang sudah kita pelajari. Lalu saya juga berusaha untuk menerapkan student center learning sesuai dengan tuntutan kita sebagai pengajar saat ini, di mana hal ini juga akan berkaitan dengan metode pembelajaran praktek, case method, dan project based learning. Di sini yang terakhir ada
assessment, yaitu penilaian dengan bobot penilaian sebagai berikut, yaitu ada penilaian tugas 20%, penilaian UTS 30%, penilaian tambahan itu ada 10%, dan penilaian UAS itu ada 40%. Di sini penilaian UTS-nya ada project advertising, dan ada tugas UAS-nya berupa project animasi explainer berbasis projection mapping. Adapun nilai tambahannya itu berupa tentang kesesuaian, kreativitas, kerafihan, disiplin, absensi terhadap personal dari mahasiswanya masing-masing. Mungkin itu saja rincian tentang mata kuliah motion graphic ini. Mungkin akan dilanjutkan lagi dengan proses simulasi saya dalam mengajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini kita berjumpa kembali ya di mata kuliah motion graphic ya. Kita hari ini sudah masuk pertemuan ke berapa? Ke-13 ya anak-anak ya. Kita hari ini sudah masuk ke pertemuan 13 ya. Jadi kita sudah ada 12 pertemuan kemarin membahas topik-topik tentang animasi explainer, motion graphic, dan projection mapping. Nah, hari ini ya seperti biasa perkuliahan kita menggunakan model pembelajaran blended learning ya. Jadi di sini ada teman-teman kalian juga di daring, bisa kita say hi teman-teman, gitu ya. Oke, di sini ada teman kalian juga yang standby ya menggunakan Google Meeting ya. Jadi di sini ibu ingin yang baik yang daring ataupun yang luring sekarang, coba kalian bisa langsung masuk saja ke Google Meeting-nya ya. Di situ ada, kalian lihat saja, bisa dibuka ya. Di situ ada di Google Classroom, kalian bisa join di sana. Ada link untuk kita masuk ke Google Meet-nya seperti biasa. Di sana kalian bisa langsung absensi secara otomatis ya. Jadi di sini kita coba selalu menerapkan absensi secara otomatis biar lebih akurat ya, baik yang daring, yang tatap maya maupun yang luring. Hari ini anak-anak, Ibu akan membahas materi lanjutan dari pembelajaran kita yang di minggu yang kemarin-kemarin. Di sini materinya berkaitan dengan proyek akhir kita nantinya ya, yaitu tentang projection mapping ya. Di sini kita akan membahas projection mapping. Lanjutan kita akan membahas lagi secara singkat biar kalian nanti membuat proyek akhirnya bisa lebih maksimal lagi. Mungkin bisa Aslep Ilman bisa dibuka dulu ke slide pembelajaran. Di sini coba kita next teman. Nah, di sini ada topik yang harus kalian selesaikan ya. Jadi coba kalian merancang ya, menganalisa dan mengimplementasikan dari mata pelajaran mata kuliah yang sudah kita pelajari di 12 pertemuan kemarin. Di sini proyek akhir kita itu tentang membuat sebuah project video animasi explainer, di mana nanti kalian menggabungkan teknik motion graphic dan animasi 2 dimensi yang akan diterapkan pada instalasi projection mapping dengan tema seni dan budaya yang ada di Indonesia.
Jadi kalian nanti tugasnya bisa berkelompok ya, satu kelompok mungkin Ibu rasa cukup 3 orang, terus bisa kalian ambil satu topik seni budaya yang ada di Indonesia, satu topik saja, misalnya pengenalan alat musik yang ada di Indonesia atau pengenalan kain tradisional, bisa seperti itu ya. Oke, next. Nah, di sini kita mengkilas balik ya dari materi-materi sebelumnya, bahwa si antara motion graphic dan animasi itu ada tahapannya ya, ada tahapan levelnya. Dimana di sini kita ada di pembelajaran kita ada di tahap 1 yaitu motion. Walaupun hanya sekadar motion, motion lebih bisa kita jelaskan secara kompleks lagi ya, bisa kita kemas secara kompleks lagi. Yang pertama ada motion, ada locomotion, ada interaction, dan ada emotion. Kalau motion dan locomotion itu bisa masuk ke dalam motion graphic. Tapi kalau sudah ada interaction-nya atau ada emosinya, itu sudah masuk ke animasi 2 dimensi ataupun animasi 3 dimensi. Ya, ngerti ya sampai sini? Mungkin Ibu rasa kalian sudah familiar ya, karena kita sudah belajar beberapa kali. Next. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat tentang projection mapping di sini anak-anak? Projection mapping itu apa sih? Coba mungkin Yasmin atau Rida bisa menjawab. Projection mapping? Ya, kalau videonya nanti diikutkan ke pasal. Oke, konten video yang kita kemas dan kita letakkan ke dalam suatu objek tertentu. Objek tertentu bisa apapun itu ya, bisa berupa fasad ya, ini seperti fasad atau bisa disebut sebagai diorama ya, fasad 3D, atau bisa kita mapping muka kita ataupun objek manusia, itu pun bisa di mapping asalkan bentuknya 3D ya. Nah, di sini animasi itu yang sudah berkali-kali dijelaskan bahwa animasi itu tidak hanya berupa video, tidak hanya berupa konten pembelajaran ataupun konten untuk game, tetapi juga animasi ini atau motion graphic ini juga bisa kita kembangkan menjadi konten sebuah yang namanya teknologi imersif. Teknologi imersif itu ada yang namanya AR, VR, MR atau XR ya. XR itu semacam metaverse, itu termasuknya XR. Coba next. Nah, di sini projection mapping itu masuk kategori augmented reality ya. Di sini ada contoh dari motion graphic. Dalam bentuk interaktif AR yang di sini. Nah, ini termasuk projection mapping ya anak-anak ya, projection mapping yang masih interaktif. Ya. Jadi kita bisa konsepnya di sini adalah belajar sambil bermain. Ya. Interaksinya antara siswa dan konten pembelajaran apa yang disebut dengan digital learning process. Digital art dengan teknik instalasi video yang memberikan ilusi optik dan memproyeksikan gambar berupa gambar video pada bangunan fasad berupa diorama seperti ini, struktur ataupun segala jenis permukaan kompleks yang berbentuk 3D. Jadi si video mapping ini merupakan teknik pemetaan video yang menghasilkan video yang lebih dinamis lagi, sehingga nanti ketika kita membuat konten pembelajaran yang nantinya akan dipetakan ke dalam bentuk video mapping atau projection mapping, nanti si user ataupun siswa yang akan melihat menontonnya itu akan terlihat lebih menarik ya, lebih imersif atau lebih
pengalaman, akan mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam. Next. Nah, di sini ada salah satu contoh dari progression mapping, bisa dilihat yang di atas sekali. Oke. Atau yang di sini, yang salah satu contoh projection mapping yang sudah pernah dibuat. Nah, di sini hal yang paling penting ketika kalian nantinya, karena minggu ini kalian berarti sudah mempersiapkan untuk mengembangkan proyek kita ya di semester akhir ini. Kalian coba ketika kalian membuat konten untuk projection mapping itu akan berbeda dengan video biasa ya, konten video biasa yang kita display di laptop ataupun PC. Nah, di sini aspek yang harus kita perhatikan adalah audionya. Audionya itu diharapkan benar-benar sesuai dengan konten yang akan kalian tampilkan atau kalian promosikan. Lalu timing juga itu berpengaruh ya, timing dalam kalian menggerakkan animasinya. Lalu yang ketiga ada transisi ya, usahakan ada transisi di setiap scene-nya ataupun di awal dan di akhir video. Dan yang terakhir adalah kita tahu video mapping ini bersifat simbolis ya. Jadi usahakan video mapping atau konten video mapping yang akan kalian kerjakan nantinya itu bersifat simbolis dan lebih banyak merespon pasarnya. Gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan boleh? Ada yang ingin bertanya mungkin? Rifda? Ibu izin bertanya, kalau misalnya kayak transisi itu kan berpengaruh sama perpindahan setiap motionnya. Nah, gimana cara supaya kelihatannya baik gitu si transisi dari scene 1 ke scene 2-nya? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi untuk gimana caranya transisinya ya, mengatur transisinya itu ya pastinya harus kalian sesuaikan dengan si audionya dan timingnya, serta animasinya juga. Gitu ya. Jadi dilihat lagi nanti konten seni budaya apa yang akan kita kerjakan. Oke, terakhir anak-anak di sini adalah satu sampel sebagai gambaran kalian mengerjakan tugas akhir nanti. Di sini ada sebuah fasad yang nantinya kalian akan mengembangkan kontennya, ya, mengembangkan kontennya berdasarkan fasad ini. Mungkin kita bisa coba lihat ya, di sini adalah hasil dari keluaran penelitian ibu yang berkolaborasi bersama kakak kelas kalian. Mungkin Muni bisa display, ibu coba matikan lampunya.
melihat kata ibu tadi ya, kita harus memikirkan aspek dalam pembuatan projection mapping. Terutama pada saat kita membuat, kita harus perhatikan bagaimana caranya kita harus banyak merespon pasarnya, merespon objek 3D-nya ya, agar terlihat mapping-nya gitu ya. Itu tantangan kalian ada di sana. Jangan lupa juga audionya dan transisinya ya, selain teknik animasinya juga yang harus kalian pikirkan. Ya, seperti ini. Ini menggunakan teknik rigging, selain teknik motion dia juga menggunakan teknik animasi 2 dimensi, gerakan halusnya dengan menggunakan teknik rigging. Baiklah, demikian audiovisual pengajaran saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.